Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, putra-putri Ibu, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini Bu Hermi minta tolong Mbak Tertia untuk memimpin doa. Silakan Mbak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Certia. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik ya nak ya. Ya, kita mulai. Seperti biasa, Bu Hermi akan menyampaikan contoh belajar. Pastikan nama kalian sudah sesuai, yakni kalau kelas 7D, nomor absen dan nama lengkap ya nak ya. Nomor 2, silakan aktifkan audionya. Silahkan klik join audio di kiri bawah, lalu pilih call over internet hingga tampil layar mute. Namun saat ini seharusnya kalian dalam posisi mute ya nak ya, karena Bu Hermi sedang menjelaskan. Yang ketiga, Ibu harap bagi yang belum mengaktifkan video, silakan diaktifkan dengan klik icon start video hingga tampil tulisan stop video. Lalu jika ingin mengirim pesan atau menjawab pertanyaan, juga silahkan pilih menu more lalu pilih chat. Dan jika ingin bertanya, silakan raise hand dengan cara klik more lalu pilih raise hand. Dan yang paling terakhir, ini adalah yang paling penting, Ibu minta tolong kalian untuk dapat aktif. Ikutilah pembelajaran jarak jauh ini dengan aktif. Jadi untuk materi C, bagi siapapun yang berpartisipasi dengan aktif mengikuti pembelajaran dengan aktif, akan Bu Hermi kasih tambahan nilai di latihan C nantinya plus 5. Jadi siapapun berusahalah untuk semaksimal mungkin mengikuti pembelajaran dengan aktif karena akan Bu Hermi beri nilai plus 5 ya. Nah, anak-anak Ibu semua, hari ini kita masih belajar tentang bab 5 teks puisi rakyat, namun subbabnya sudah masuk di bagian C, yakni menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan selama kurang lebih 60 menit ke depan, nanti siswa-siswi kelas 7D dapat menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Jadi ada 2, struktur dan kebahasaannya. Sekali lagi, Bu Hermi tandain yang kita harus kuasai hari ini ada 2, struktur dan kebahasaan dari puisi rakyat. Puisi rakyatnya jangan lupa ada 3 ya nak ya. Ada pantun, gurindam, dan syair. Ya, betul. Nah, ya, seperti biasa, kita urun gagasan terlebih dahulu. Ibu akan bertanya kepada kalian, menurut kalian, apakah struktur dari pantun, gurindam, dan syair itu sama atau berbeda? Sebutkan alasannya. Silakan tulis jawabannya di kolom chat. Ayo, Bu Hermi tunggu. Oke, Mas Trisno sudah menjawab berbeda. Coba Mas Trisno dilengkapi lagi jawabannya. Disebutkan alasannya. Kenapa alasannya berbeda? Mas Trisno mungkin bisa nyalakan mikrofonnya, lalu bacakan jawabannya yang ditulis di kolom chat. Karena Guridam adalah puisi lama yang berasal dari India. Oke, baik. Terima kasih Mas Trisno. Boleh dimatikan lagi mikrofonnya. Selanjutnya, bacalah contoh puisi rakyat berikut. Ada pantun, gurindam, dan syair. Mas Rangga, coba dibaca pantunnya Mas Rangga. Banyak kayu terikat ranting. Kucing betina berwarna belok. Jalan-jalan main ke pantai. Hingga hati senang tiada kepalang. Iya, baik. Terima kasih. Oke, kalau gitu Mbak Amel bisa bacaan gurindamnya? Jika kita belajar agama, maka kita akan mampu mengenalnya. Oke, baik. Dan syair Muhammad Rafiansyah, silakan Mas. Pergi ke sekolah jangan malas, rajin di dalam kelas, jaga sikapmu dengan jelas, agar hati tiada keras. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah mulai kegiatan yang pertama, kita lanjut di kegiatan kedua. Mbak dan Mas, Bu Hermi minta waktunya untuk berkonsentrasi tinggi. Ini adalah bentuk telaah struktur dan bahasa pantun. Jadi nanti masing-masing akan kita telaah. Namun yang pertama kita akan mulai dengan pantun. Silakan disiapkan catatannya dan materi yang kemarin sudah kalian salin atau kalian cetak ya. Contohnya di sebelah kiri ini adalah pantun, ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Benar ya, ini adalah contoh pantun karena rimanya juga jelas, A, B, A, B. Oke, baiklah. Kita akan telaah struktur dan bahasanya. Jadi ini langsung, struktur dan bahasanya.
Pantun, telaahnya ada 7. Lihat poinnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin. Terdiri dari apa saja? Yang pertama, struktur penyajian pantun, 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. Jelas ya? Ada 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. Nah, ini merupakan ciri-ciri nak dari pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Benar ya? Karena 2 larik pertama merupakan sampiran yang digunakan sebagai pengantar untuk masuk di bagian isi di larik 3 dan 4. Nah, nomor 2 ini juga masuk di ciri-ciri pantun. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Oke, baik. Mulai konsentrasi di sini. Bu Hermi akan coba bantu kalian untuk menerjemahkan. Kita baca deh 1 dan 2. Ambillah kapas menjadi benang. Ambillah benang menjadi kain. Itu 1 dan 2 ya. Sekarang coba kita beralih ke 3 dan 4. Oke, sebentar, bahan ganti. Coba semuanya lihat larik 3 dan 4. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Coba sekarang semuanya dinyalakan mikrofonnya. Apakah benar 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 berbeda makna atau isinya? Iya, Bu. Iya, betul. Iya, berbeda ya. Benar sekali. Karena larik 1 dan 2 ini membahas tentang kapas yang dijadikan benang, lalu benang yang dijadikan kain. Itu 1 dan 2. Sedangkan 3 dan 4 itu membahas tentang kenangan yang baik. Jadi kalau kamu ingin dikenang, maka berbuat baiklah dengan orang lain. Maka di sini jawabannya 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Nah, ini yang ditebali. Jadi di nomor 3, kalian bisa mengidentifikasi apakah makna isi 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 berhubungan atau tidak berhubungan. Jadi jawabannya ada 2, berhubungan atau tidak berhubungan. Nah, kebetulan di dalam pantun contoh di sini 1 dan 2 itu tidak berhubungan. Jadi jawabannya tidak berhubungan. Jelas ya, Nak ya? Nah, selanjutnya kita ke 4. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Oke, bagaimana mengecek apakah ini kalimat perintah atau tidak? Kalian bisa lihat di materi yang kalian sudah salin. Jadi di layar kalian ini jelas. Oke, di sini ada unsur kebahasaan, ada jenis kalimat, ada kalimat berita, kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, seru, dan kalimat larangan. Lalu ada kata penghubung juga nih, yang menghubungkan tujuan, sebab, akibat, sampai adanya kalimat tunggal dan majemuk. Nah, ini kita perlukan untuk menelaah. Jadi kembali lagi ke sini. Nomor 4, 1 dan 2 merupakan kalimat perintah. Ada yang bisa menyebutkan kata perintah apa yang ada di larik 1 dan 2? Ya, benar. Ini adalah kata perintah. Sehingga dari kata ini maka kita dapat menentukan jenis kalimatnya adalah kalimat perintah. Jelas ya, Nak ya? Nomor 4? Oke, baik. Pelan-pelan saja, tidak masalah. Nah, ternyata nomor 4 ini saling berhubungan dengan nomor 6. Kenapa? Karena sama-sama menentukan jenis kalimat. Kalau yang nomor 4 jenis kalimat 1 dan 2, kalau di nomor 6 jenis kalimat 3 dan 4. Di sini tertulis larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat karena ada kata kalau. Bisa dilihat ya larik 3 dan 4. Nah, ini ada kata kalau. Maka jawabannya adalah 3 dan 4 itu merupakan kalimat saran. Karena merupakan pola hubungan syarat karena ada kata kalaunya. Oke, itu 4 dan 5. Dia sama. Sama-sama menentukan jenis kalimat. Hanya saja yang nomor 4, 1 dan 2. Kalau nomor 6, 3 dan 4. Nah, selanjutnya, nomor 5 dan nomor 7 itu juga sama. Sama-sama menentukan jenis kalimatnya. Apakah tunggal atau majemuk.
Jadi pilihannya hanya ada 2, berbeda dengan nomor 4 dan nomor 6. Jenis kalimat kan banyak ya, lebih dari 2. Tapi untuk nomor 3, 5, 6 itu hanya 2 pilihannya. Kalau nomor 3 pilihannya tidak berhubungan atau berhubungan, sedangkan nomor 5 dan 6 pilihannya juga kalau bukan kalimat tunggal berarti kalimat majemuk. Nah, bagaimana cara kita membedakan kapan kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Nah, coba Nak, dilihat Nak. Ini larik 1 dan larik 2 itu merupakan kalimat tunggal. Kenapa kalimat tunggal? Karena kalimat ini kalau misalnya hanya satu saja kalimatnya, tidak ada kalimat yang lainnya, kita dapat mengerti maknanya. Oke, baik, coba ya Bu Hermi tandain ya. Misal Bu Hermi tandain, ambillah kapas, coba pakai warna yang berbeda. Ambillah kapas menjadi benang. Apakah perintahnya sudah jelas? Jelas ya. Kita diminta untuk ambil kapas, lalu diminta untuk jadi benang. Oke, jadi tanpa membaca ambillah benang menjadi kain, yang larik 1 ini sudah dapat kita mengerti dengan baik. Sama halnya ketika kita tidak membaca yang pertama, tapi kita hanya membaca larik kedua. Ambillah benang menjadi kain. Udah, sangat jelas kalimatnya. Kita diminta untuk mengambil benang, lalu diminta menjadikan sebuah kain. Itu kalimat tunggal, bisa berdiri sendiri. Nah, tetapi berbeda halnya untuk kalimat majemuk. Di sini tertulis larik 3 dan larik 4 merupakan kalimat majemuk. Nah, bagaimana cara membedakan kalimat majemuk? Dia kebalikannya dari kalimat tunggal. Kalau kita hanya baca satu saja kalimatnya, jadi aneh, gantung, nggak jelas. Contoh, kalau kamu ingin dikenang, kira-kira enak nggak kalimatnya? Enggak ya? Tidak, Bu. Iya, betul. Kurang. Harus ada dua-duanya. Harus nyambung. Langsung 2 sekaligus. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, karena 2 kalimat ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa sendiri-sendiri, maka dia masuk satu kalimat majemuk. Begitu. Bagaimana nomor 1 sampai nomor 7, Nak? Sekali lagi ya, Bu Hermi jelaskan. Karena ketika kalian menelaah kan tinggal salin, copy paste. Nomor 1 dan nomor 2. Namun, berbeda halnya ketika nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Nomor 3, 5, dan 7 itu hampir sama. Karena nomor 3, 5, 7 kalian disuruh pilih jenis kalimatnya. Dan pilihannya hanya ada 2. Kalau yang nomor 3 berhubungan atau tidak berhubungan. Yang nomor 5 kalimat tunggal atau majemuk. Sama halnya dengan nomor 7, kalimat majemuk atau kalimat tunggal. Pilihannya sama. Nah, nanti yang sama lagi adalah nomor 4 dan nomor 6, yaitu jenis kalimatnya. Kalau yang nomor 4 jenis kalimat 1 dan 2, kalau nomor 6 jenis kalimat 3 dan 4. Ada pertanyaan Nak untuk pantun? Insya Allah jika kalian sudah mengerti yang pantun, untuk gurindam dan syair itu lebih mudah. Jelas? Ya, paham. Baiklah, Bu. Bu Hermi lanjutkan enak ya di gurindam. Nah, gurindam ini struktur dan bahasanya lebih ringkas. Karena kita lihat gurindam juga hanya terdiri dari 2 larik. Kita lihat contohnya, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Nah, telaahnya ada 3. Yang pertama, struktur penyajian gurindam 2 larik merupakan isi yang berhubungan. Benar ya, ini merupakan ciri gurindam. Nomor 2, larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Ini juga sesuai dengan ciri gurindam, yaitu larik 1 merupakan soal, larik 2 merupakan jawaban. Sehingga nomor 1 dan 2 ini akan sama di seluruh soal gurindam. Jadi kalian tinggal salin saja, disalin kembali nomor 1 dan nomor 2. Yang diidentifikasi itu sisa yang nomor 3. Sama halnya dengan yang pantun tadi, kita diminta untuk melihat jenis kalimatnya. Nah, di sini apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Jenis kalimatnya merupakan kalimat berita. Karena dia ada konjungsinya, ada konjungsi apabila, maka masuk di pola hubungan syarat.
Begitu. Ini ada kata apabila di sini ya, Nak ya. Jadi ini masuk kalimat berita, hubungan, syarat. Bu Hermi ulangi sekali lagi. Setelah A, struktur dan bahasa, untuk gurindam ada 3, nomor 1 dan nomor 2, karena ciri-ciri gurindam tinggal disalin saja. Dan nomor 3, ditentukan jenis kalimatnya. Jenis kalimatnya, apakah kalimat berita, kalimat perintah, kalimat seru, atau kalimat yang lainnya? Lalu dicek, ada tidak kata hubungnya? Kalau ada, bisa dinambahkan hubungannya. Lihat, kata hubungnya ada apa? Oh, ternyata ada kata apabila. Berarti masuk hubungan syarat. Nah, caranya nanti benar-benar kalian membutuhkan catatan yang Bu Hermi berikan pada minggu lalu. Bagaimana Gurindam? Jelas, Nak? Bisa kita lanjutkan ya? Ya, baik. Iya. Kita lanjutkan ke syair. Wah, Bu, banyak sekali sampai 9. Nah, ternyata walaupun terlihat banyak 9, ini sebenarnya mudah. Kenapa mudah? Coba kita perhatikan baik-baik ya. Syair ini hampir sama dengan pantun ya, Nak ya, karena ada 4 larik tiap baitnya. Di sini, hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insal. Kita lihat telah strukturnya terdiri dari 9 kalimat. Yang pertama, struktur penyajian terdiri atas 4 larik. Benar, masuk ciri syair, tinggal disalin. Nomor 2, pola rimanya sama a. Benar, ini adalah ciri syair, tinggal disalin. 4, keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ini juga ciri dari syair. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 tinggal disalin. Jadi kalau kalian Ibu minta untuk menelaah struktur, kalian tinggal menyalin nomor 1 sampai nomor 3. Nah, bagian mana yang diidentifikasi? Kita mulai dari yang nomor 4. Ditinjau dari jenis kalimatnya. Jadi kalau kita mau telaah struktur dan bahasa, kita pasti cari jenis kalimatnya. Yang digunakan syair tersebut, larik 1 dulu ya, merupakan kalimat seru. Kenapa? Karena ada kata hai. Di mana? Ini loh. Nah, lalu yang nomor 2. Maaf, yang kelima. Karena tadi larik 1, sekarang larik 2. Merupakan kalimat perintah. Coba sebutkan kata perintah apa yang terdapat di larik 2. Silakan. Iya, benar sekali. Hasilkan. Karena ada kata hasilkan. Makanya merupakan kalimat perintah. Sekarang yang larik 3. Kalimat perintah. Kata perintahnya apa? Kerjakan. Iya, Kerjakan. benar. Betul sekali, hebat. Larik 3 merupakan kalimat perintah karena ada kata perintah kerjakan. Sedangkan untuk kalimat ke-7, larik 4 merupakan akibat yang akan ditemui jika kita melakukan apa yang diperintahkan di larik 2 dan larik 3. Jadi ini larik 4 itu tujuannya atau akibatnya. Nah, jadi yang sebenarnya perlu diidentifikasi hanya 4, Nah. Karena nomor 8, pilihan kata yang digunakan pada syair merupakan kata simbolik dan usaha nama. Ini masuk ciri syair, disalin juga. Begitupun nomor 9. Pilihan kata yang sangat indah dan makna dalam, cuma disalin juga. Jadi sangat mudah ya, dari 9 kalimat, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kalimat yang kalian salin. Sedangkan 1, 2, 3, 4 ada 4 larik yang masing-masing larik 1, 2, 3, dan 4. Kalian tentukan jenis kalimatnya. Oke, yang paling penting di sini adalah ini nih, jenis kalimatnya. Mulai dari larik 1, larik 2, 3, dan 4. Bagaimana, Nak? Ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah jelas, kita beralih ke kegiatan ketiga. Kegiatan ini akan kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya di fitur breakout room. Nanti mengerjakannya hanya 15 menit ya, Nak ya, jangan lama-lama. Pilih salah satu teman untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti bagaimana sih Bu? Bu Hermi akan memberikan LK-nya. Jadi Bu Hermi akan memberikan LK-nya di kolom chat. Coba kalian lihat. Oke, sebentar Bu Hermi bagikan dulu di kolom chat file dari yang Bu Hermi tampilkan. Nanti silahkan kalian download ya. Oke, sudah ada di kolom chat. Nah, file yang ada di kolom chat itu adalah ini, Nak.
ada pantun, gurindam, dan syair. Nah, perintahnya adalah susunlah telaah struktur dan bahasa puisi rakyat berikut hingga menjadi padu. Jadi, yang ada di kotak sebelah kanan, ini adalah struktur bahasa yang tidak padu, tidak berurutan dari nomor 1 sampai nomor 7. Dan nanti dijawabnya, yang bisa mengerjakan langsung di filenya boleh langsung diklik di sini. Misal, jawabannya 3, 5, 1, 7, 6, 2, 4. Gitu ya, Nak ya? Nanti lakukan hal sama di gurindam dan di syair. Berkelompok, bukan masing-masing. Karena ada 3, nanti dibagi-bagi sama anggota kelompoknya. Ibu berharap ini adalah saat kalian untuk bersosialisasi, berdiskusi sama temannya. Dinyalakan videonya, dinyalakan audionya, lalu berdiskusi bersama teman-temannya. Oke, bagaimana? Ada yang ditanyakan tentang tugasnya, Nak? Apakah yang ada di kolom chat bisa di-download? Oke. Kalau misalnya ternyata kesulitan, tulis jawabannya bisa di buku, nanti difoto. Baru nanti Bu Hermi ingin 1 orang untuk mempresentasikan. Ya, jadi jawabannya, kelompoknya yang sebentar lagi akan Bu Hermi bagi. Oke, sebentar. Nanti kalian akan bergabung dengan kelompoknya. Oke, silakan bergabung. Jangan lupa waktunya tidak terlalu lama ya, Nak ya. Tadi sudah terpotong, waktunya tinggal 10 menit. Ini tidak terlalu panjang seharusnya. Yang sudah selesai boleh selesai, langsung balik, tinggal left group aja. Karena cuma menuliskan angka-angkanya saja supaya berurutan. Begitu ya, Nak ya. Silakan bergabung dengan teman-temannya. Sudah selesai, Mbak Amel dan kawan-kawan? Halo. Dibagi ya. Jangan mengerjakan sendiri. Ini kerja kelompok. Paham ya, Nak ya? Ya, Bu. Baik. Saya lagi mengerjakan, Bu. Lagi ngerjain, Bu. Cuman bingung ini yang benar disuruh ngapain. Disusun kan urutannya? Itu pantun, syair, sama gurindam. Ya. Pantun, syair, sama gurindam itu urutannya nggak urut. Telaahnya diurutin, dikasih nomor. Yang mana duluan? Nomor 3 duluan kah? 5 kah? 7? Kalimat berita itu apa, Bu? Apa? Kalimat berita. Kalimat berita tuh kalimat biasa. Saya pergi ke pasar, itu kalimat berita. Kan ada di materinya. Bagaimana kelompok 4 sudah selesai? Sepertinya sudah semua. Mas Farnel mau share jawaban yang pertama, yang pantun? Oke, good job. Sekarang tampilkan ini. Tampilkan. Iya, betul. Oke, yang pantun dulu. Tapi bacakan urutannya sesuai dengan yang sudah benar, sesuai dengan jawabannya. Silakan dibacakan Mas Farnel. Yang pertama 2, struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. 6, 2 larik pertama merupakan pengantar untuk pada isi larik 3 dan 4. Oke. Terus 4, makna isi pada larik 1 dan 2 dan 3 dan 4 tidak berhubungan. Terus satu ditinjau digunakan pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat berita. 7, larik 3 dan 4 merupakan berita dengan pola hubungan hingga pada larik 3 dan 4 merupakan hasil. 3, larik 3 dan 4 merupakan kalimat majemuk. Oke, baik. Benar. Terima kasih. Ibu kasih jempol terbaik nih. Dan tepuk tangan untuk Farnel dan kawan-kawan. Mas Farnel boleh di stop share. Saya tuh ke kolom chat. Tulis nama anggota kelompoknya siapa-siapa saja. Nanti Bu Hermi kasih plus 5 buat Farnel dan kawan-kawan. Ada yang mau presentasi jawaban gurindamnya? Yang kedua, yang gurindam. Oke, boleh. Gerald, jawabannya ada di mana, Gerald? Saya tulis di kolom chat, Bu. Oke, good job. Oke, bacakan. Urutannya berapa? Struktur penyajian gurindam 2 larik berhubungan. Yang ketiga, larik pertama merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Yang pertama, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat berita dengan pola hubungan syarat, dalam kurung jika, dan pada larik kondisi atau keadaan jika tidak dilakukan. Oke, baik. Good job. Terima kasih Mas Gerald.
Jangan lupa dituliskan nama-nama anggota kelompoknya di kolom chat. Nanti Bu Hermi kasih nilai +5. Boleh di stop share, Mas. Oke, thank you. Mas Tegar boleh share screen. Caranya sama. Farnel sama Gerald belum menuliskan di kolom chat. Oke, baik. Tegar sudah share screen. Oke, silakan dibacakan Tegar urutannya. 9, 2, 7, 1, 4. Oke, baiklah. Sip, terima kasih. Terima kasih Tegar. Jadi jawaban yang kita lakukan tadi adalah seperti ini ya nak ya. Jadi ini adalah pantun tadi yang kalian telaah, kalian urutkan seperti ini. Kita dapat bisa lihat struktur penyajiannya 2 larik tampilan, 2 larik isi, sama nomor 1 dan 2 tinggal salin. Yang ketiganya makna isi larik 1 dan 2 tidak berhubungan dengan 3 dan 4. Yang nomor 4 larik 1 dan 2-nya kalimat berita ya nak ya. Yang nomor 5, 1 dan 2 itu juga merupakan kalimat tunggal. Yang nomor 6, 3 dan 4 merupakan kalimat berita, namun pola hubungan akibat karena ada kata hingga. Lalu yang nomor 7 merupakan kalimat majemuk. Sama halnya dengan gurindam, susunannya struktur penyajian pantun 2 larik isi yang berhubungan. 1 dan 2 juga merupakan syarat terjadinya untuk ke larik 2. Dan yang ketiga merupakan jenis kalimat berita dengan pola hubungan syarat karena ada kata jika. Dan untuk syairnya tadi juga sudah benar jawaban teman-teman. Ada struktur penyajiannya terdiri dari 4 larik, rimanya sama, keempatnya juga saling berkaitan dengan bait-bait lain. Terus yang kalimat larik satunya kalimat larangan, yang duanya kalimat berita, yang larik 3 kalimat larangan karena ada kata jangan, dan larik keempat adalah tujuan karena ada kata agar. Nomor 8 dan 9 masuk di ciri-ciri. Oke, baik. Untuk tugas, seperti biasa, Bu Hermi sudah menjadwalkan tugas. Dan tugas ini seperti biasa pula terjadwal di tanggal 28 Januari, nanti hari Kamis ya nak ya. Kalian bisa akses mulai dari 7.15 dan jangan lupa batas pengumpulannya hari itu juga jam 10 malam. Ini ada tulisannya nih, 10 PM ya. Kalau misalnya dibukanya mulai dari 7.15 AM pagi, 7.15 pagi sampai jam 10 malam. Oke? Jangan lupa bagi kalian yang belum mencatat atau salin atau bahkan mencetak materi hari ini, silakan dicatat dulu ya nak ya, biar bisa mengerjakan latihannya. Nanti latihannya ada 2 soal. Soal yang pertama, hal apa yang Anda lakukan ketika menelaah struktur dan kebahasan puisi rakyat? Silakan dijawab. Lalu yang nomor 2, pilih salah satu ya nak ya. Pilih salah satu. Jadi kalian boleh pilih salah satu, terus telaah struktur dan bahasanya. Seperti yang kalian lakukan tadi. Yang kalian lakukan tadi kan mengurutkan kalau kali ini betul-betul ditelaah. Jangan lupa ada kalimat-kalimat yang tinggal disalin dan ada kalimat yang harus kalian identifikasi jenis kalimatnya. Kalian boleh pilih pantun atau gurindam atau syair. Silakan saja dipilih ya nak ya, salah satu saja. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian refleksi. Bu Hermi punya 2 pertanyaan. Yang pertama, manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini? Dan yang kedua, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Bu Hermi tunggu jawabannya kedua pertanyaan ini di kolom chat mulai dari sekarang. Silahkan. Oke, Sahada. Sahada boleh dinyalakan mikrofonnya, lalu dibacakan jawabannya. Silakan Mas. Bisa lebih mengerti pelajarannya. Lalu yang kedua? Saya bisa terhubung. Oke, baik. Terima kasih Mas Sahada. Ibu. Ya, baik. Mas Tegar belum disebutkan ya, siapa-siapa aja nama kelompoknya Bu Hermi tunggu. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya nak ya. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Seperti biasa di akhir, Ibu minta diaktifkan videonya, akan Ibu Hermi absen dengan screenshot layar kali ini. Silakan dinyalakan kameranya on cam. Oke, kelas 7D. Baik, Mas dan Mbak, terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Seperti biasa, sampai jumpa hari Kamis ya. Tapi Kamisnya nggak ketemu Maya sih ya. Kita hari Kamis mengerjakan tugas. Jangan lupa hari Kamis mengerjakan tugas. Nanti di hari Kamis juga akan ada materi materi D untuk persiapan hari Senin depan. Hari Senin jangan lupa kita kembali lagi di Zoom meeting 945. Ucap terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, jangan lupa hari Kamis mengerjakan tugasnya dari 7.15 sampai pukul 10 malam. Salam untuk Bapak Ibu yang di rumah, semoga sekeluarga sehat semua ya.
Anak-anakku tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, minimalisir untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita bukannya antisosial, tapi berusaha untuk menjaga diri sendiri dan jaga kesehatan orang lain dengan tetap di rumah saja. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.